Cerita ini bermula ketika aku, Tika, bersama 3 temanku, Rudi, Sari, dan Bayu, bersiap mendaki gunung di daerah Jawa Timur. Salah satu gunung yang terkenal di Jawa Timur. Semangat kami membara dan persiapan sudah kami lakukan dengan matang. Tenda, makanan, alat navigasi, serta perlengkapan pribadi telah tersusun rapih di dalam tas carrier masing-masing. Pagi itu, langit cerah, matahari bersinar lembut, menyapu hamparan sawah dan perbukitan yang mengelilingi jalur pendakian. Udara masih sejuk, sisa embun pagi menempel di dedaunan. Saat kami tiba di pos pendakian, seorang pria tua yang berjaga di warung di dekat sana memperhatikan kami dengan tatapan aneh. "Kalian mau kemana? Mau naik ke atas?" tanyanya dengan suara serak. "Iya pak, mau camping semalam di puncak," jawab Rudi dengan penuh semangat. Pria tua itu menghela nafas dan bertanya, "Jalur mana yang mau kalian ambil?" "Jalur lama pak, katanya lebih cepat sampai," selak Bayu sambil membenahi tali ranselnya. Pria itu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala dengan pelan. "Sebaiknya kalian lewat jalur baru. Jalur lama itu sudah jarang dipakai." Nada suaranya terdengar samar, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tetapi tertahan. Aku saling berpandangan dengan Sari, yang sejak tadi juga tampak sedikit gelisah. "Kenapa, Pak? Memangnya kenapa dengan jalur lama?" tanyaku. Pria itu menatap lurus ke mataku. "Dulu ada kelompok pendaki yang tersesat di sana. Beberapa ditemukan dalam keadaan lemah dan linglung. Tapi ada satu orang lagi yang tidak pernah kembali," ucap penjaga warung tersebut. Bayu hanya tertawa kecil. "Ah, mitos kayak gini pasti ada di setiap gunung, Pak. Santai aja." Pria itu tidak menanggapi, hanya menatap kami dengan sorotan mata yang sulit diartikan. Sari menggigit bibirnya, tampak ragu. Tapi akhirnya, dengan semangat yang masih tinggi, kami tetap memutuskan untuk mendaki melalui jalur lama tersebut. Saat melangkah memasuki hutan, aku merasakan sesuatu yang aneh. Angin berhembus dingin, lebih dingin dari yang seharusnya. Sejenak, aku merasa seolah-olah ada seseorang yang mengawasiku dari kejauhan. Tetapi saat menoleh, hanya ada pepohonan yang berdiri diam. Mungkin hanya perasaanku saja. Kami memulai pendakian dengan penuh semangat. Langkah kaki kami mantap menapaki tanah yang masih cukup kering. Tidak berlumpur meskipun beberapa hari sebelumnya hujan sempat mengguyur kawasan ini. Jalur masih cukup jelas, meskipun sesekali akar-akar pohon besar menyembul di permukaan, memaksa kami untuk melangkah lebih hati-hati. Rudi seperti biasa, menjadi yang paling bersemangat. "Gila, lihat itu!" serunya sambil menunjuk ke arah lembah di sisi kiri kami. Dari sini, pemandangan perbukitan hijau membentang luas dengan kabut tipis yang masih menggantung di beberapa bagian. Sari mengeluarkan ponselnya.
mengabadikan momen tersebut. Kalau begini sih, bakal jadi pendakian terbaik kita, ucap Sari. Sepanjang perjalanan, kami terus bercanda dan menikmati suasana. Bayu yang memang hobi mendaki, membagikan beberapa cerita tentang gunung-gunung yang pernah ia taklukkan. Aku hanya tertawa mendengar kisahnya yang selalu dilebih-lebihkan. Beberapa pendaki lain juga terlihat di jalur yang sama. Sebagian berjalan dalam kelompok, beberapa lagi tampak mendaki sendirian. Keberadaan mereka memberikan rasa aman. Kami bukan satu-satunya yang melewati jalur ini. Namun, setelah sekitar 1 jam berjalan, jumlah pendaki yang kami temui semakin sedikit. Jalur mulai terasa lebih sepi, dan pepohonan semakin rapat. Aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari seharusnya, meskipun matahari masih bersinar cerah di atas. Kok sepi ya? Tanya Sari pelan. Ya mungkin mereka ambil jalur baru. Kita aja yang nekat lewat jalur lama. Aku mengangguk, mencoba tidak memikirkan hal aneh-aneh. Tidak ada firasat buruk, hanya kebahagiaan dan sedikit kelelahan yang mulai terasa di kaki. Tapi jauh di lubuk hati ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Sesuatu yang membuatku merasa ada yang mengawasi. Tak terasa, akhirnya malam pun tiba. Kami akhirnya tiba di pos 3. Tempat yang cukup lapang untuk mendirikan tenda. Udara semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Kabut tipis mulai turun, perlahan menyelimuti pepohonan di sekitar. Langit gelap tanpa bintang, hanya ada bulan yang tertutup awan tipis, memberikan sedikit cahaya redup. Dengan cepat kami membagi tugas. Rudi dan Bayu sibuk mendirikan tenda, sementara aku dan Sari menyiapkan makanan. Api unggun kecil kami nyalakan untuk menghangatkan badan. Aroma mie instan dan kopi panas bercampur dengan udara malam, memberikan sedikit kenyamanan di tengah hawa dingin pegunungan. Kita satu-satunya yang ngecamp di sini ya? Tanya Sari sambil melirik sekeliling. Aku pun ikut memperhatikan. Sejak tiba di pos ini, kami memang tidak melihat kelompok pendaki lain. Jalur ini sudah jarang digunakan, jadi wajar jika tempat ini terasa lebih sepi. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang terasa berbeda. Tenang saja, Sar. Justru enak kan, gak berisik. Sahut Bayu, mencoba mencairkan suasana. Kami menikmati makan malam dengan obrolan ringan. Sesekali bercanda untuk mengusir hawa dingin. Namun, di tengah suasana hangat itu, aku menyadari satu hal. Hutan di sekitar terlalu hening. Biasanya di malam hari seperti ini akan terdengar suara angin menderu atau mungkin teriakan hewan liar dari kejauhan. Tapi di sini hanya ada suara serangga malam dan gemerisik dedaunan yang terasa aneh. Kayaknya kita harus tidur cepat deh, ucap Rudi sambil meregangkan tubuh. Besok kita harus sampai puncak sebelum siang kan? Kami semua setuju. Setelah memastikan api unggun padam dan makanan tersimpan aman,
Kami masuk ke dalam tenda masing-masing untuk berbagi tenda dengan Rudi, sementara Sari dan Bayu di tenda sebelah. Begitu tubuhku menyentuh sleeping bag, kerasa lelah langsung menyerang. Aku memejamkan mata mencoba tidur, tapi entah kenapa aku merasa gelisah. Di luar tenda, aku mendengar angin berhembus pelan membawa suara dedaunan yang bergesekan. Namun, di antara suara itu, telingaku menangkap sesuatu yang lain seperti suara kaki perlahan, teratur dan berjalan di sekitar tenda kami. Aku menahan nafas, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaanku saja. Mungkin hewan kecil ya. Mungkin begitu. Tapi suara itu berhenti tepat di depan tendaku. Dan aku merasakan ada sesuatu yang sedang berdiri di sana. Setelah itu, tak terasa aku pun terlelap. Dan pagi itu, setelah sarapan ringan dan membereskan tenda, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak. Udara masih dingin, tetapi semangat kami tetap tinggi. Langkah demi langkah, kami semakin mendekati tujuan. Namun, sekitar setengah perjalanan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kabut tebal tiba-tiba turun begitu cepat hingga dalam hitungan menit, pandangan kami terhalang. Jalur yang tadi jelas kini samar nyaris tak terlihat. Aku menyalakan GPS untuk memastikan arah. Tetapi sesuatu terasa aneh. Titik lokasi kami tampak bergeser secara tidak wajar, menunjukkan jalur yang berbeda dari yang seharusnya. Ini gak benar, gumamku. Sari mendekat menatap layar GPS-ku dengan wajah khawatir. Mungkin sinyalnya error kali ya? Tanya Sari. Kita beneran tersesat? Tanya Rudi, dan suaranya pun mulai gelisah. Bayu yang berjalan paling depan tampak berusaha mencari jalur yang benar. Coba kita tetap di jalur ini, jangan berpencar. Kalau panik, malah susah nemuin jalan keluar nantinya, ucap Bayu. Tetapi perasaan gelisah semakin menguat. Suasana hutan yang tadinya terasa tenang kini berubah menjadi mencekam. Lalu, pas kita dalam perjalanan, tiba-tiba Bayu menghilang. Kami baru menyadari saat Rudi berteriak, Bayu, lo di mana?" Tak ada jawaban dari Bayu. Kami berhenti, saling berhadapan dengan wajah panik. Sari berlari sedikit ke depan, matanya liar mencari ke segala arah. Bayu, jangan bercanda ah. Ini gak lucu. Aku ikut berteriak, mencoba mendengar suara langkahnya atau tanda-tanda keberadaannya. Tapi yang terdengar hanya gema suara kami yang memantul di antara pepohonan. Jantungku berdetak cepat, kabut semakin tebal, membuat semuanya terlihat seperti bayangan samar yang harus bergerak. Dan saat itulah aku melihat di antara pepohonan berdiri sesosok makhluk tinggi berwarna hitam pekat. Tubuhnya tidak jelas, seolah kabut itu sendiri membentuk wujudnya. Aku membeku, nafasku tercekat di tenggorokan. Matanya merah menyala di tengah kabut yang semakin pekat.
Ia tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatap kami. Aku, aku, aku ingin berteriak, tetapi suaraku tak keluar. Aku mengedipkan mata sekali, sosok itu langsung menghilang. Aku tersentak, jantungku masih berdebar keras. Aku menoleh ke Rudi dan Sari. "Kalian lihat itu?" tanyaku dengan suara gemetar. Mereka menatapku dengan bingung. "Lihat apa?" ucap Sari. Aku menelan ludah. Apakah aku hanya berhalusinasi saja? Atau memang sedang ada yang mengawasi kami? Di tengah ketakutan yang semakin menyesalkan dada, satu hal kini jelas. Kami tidak sendirian di gunung ini. Kami terus berjalan tanpa arah, berusaha tetap bersama agar tidak lagi ada yang hilang. Langkah kaki kami semakin berat, rasa lapar dan lelah mulai menggerogoti tubuh, menguras tenaga yang tersisa. Kabut yang tadinya tebal perlahan mulai menipis. Tetapi bayangan pepohonan yang menjulang tinggi justru membuat suasana semakin mencekam. "Kita harus cari jalan turun sekarang," ujar Bayu dengan suara parau. "Tapi kita bahkan gak tauin di mana," jawab Sari lemah, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di tengah keheningan yang menekan, kami memulai mendengar sesuatu bisikan. Awalnya samar, seperti suara angin yang berdesir melewati dedaunan, tapi semakin lama semakin jelas. Seperti ada yang berbisik tepat di telinga kami. Aku menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Tiba-tiba langkah kaki terdengar mengikuti kami. Seolah ada sesuatu yang berjalan di antara pepohonan. Nafasku tercekat. "Rudi, kamu dengar itu?" bisikku kepada Rudi. Dia mengangguk, matanya menyeratkan ketakutan yang sama. Aku menelan ludah dan "Jangan menoleh ke belakang," bisikku lagi kepada Rudi. Kami mempercepat langkah, hampir berlari kecil, meskipun tubuh kami sudah lelah. Tapi semakin cepat kami berjalan, semakin jelas suara itu terdengar. Dan tiba-tiba Sari berteriak, "Ada yang menarik ranselku!" Kami semua berhenti seketika, napasku memburu dan tangan gemetar. Aku menyalakan senter dan mengarahkan di sekitar. Tidak ada siapapun dan tidak ada apapun. "Kita harus keluar dari sini sekarang," kataku dengan nada tegas. Kami terus berjalan, menolak untuk berhenti meskipun kami sudah mulai gemetar. Waktu terasa melambat, seolah kami terperangkap dalam ruang yang tidak nyata. Lalu, setelah berjam-jam berjalan tanpa arah, tiba-tiba aku melihat sesuatu di depan jalur pendakian yang familiar. Dan aku hampir meledak karena lega. "Itu jalannya!" seruku. Tanpa pikir panjang, kami langsung berlari, menuruni jalur dengan sisa tenaga yang ada. Ranting-ranting menghantam tubuh, nafas kami tersengal dan tidak ada lagi yang peduli. Yang penting kami harus keluar dari sini. Begitu tiba di pos pendakian, tubuhku langsung limbung, lututku nyaris tak mampu menopang tubuh.
Para pendaki lain dan petugas pos terkejut melihat kondisi kami. Pucat, lelah, dan jelas dipenuhi ketakutan. Beberapa dari mereka langsung menghampiri, menanyakan apa yang terjadi. Tapi aku hanya bisa terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja kami alami. Aku menoleh ke belakang, menatap jalur yang baru saja kami tinggalkan. Tapi anehnya, aku melihatnya lagi. Sosok hitam tinggi itu berdiri di kejauhan menatap kami. Seolah memastikan kami tidak akan pernah kembali. Begitu tiba di pos pendakian, tempat kami bersiap-siap, kami segera melaporkan hilangnya Bayu kepada petugas. Mereka terlihat serius, segera menghubungi tim penyelamat untuk melakukan pencarian. Kalian yakin dia tidak turun lebih dulu? Tanya salah satu petugas mencoba memastikan. Tidak mungkin, Pak, jawabku dengan suara gemetar. Kami melihatnya di depan kami, Pak. Lalu dia menghilang begitu saja. Para petugas saling berpandangan sebelum akhirnya mengangguk. Dan tanpa membuang waktu, mereka membentuk tim pencarian dan segera naik ke gunung, membawa peralatan lengkap. Kami hanya bisa menunggu dengan cemas. Dan malam itu, aku nyaris tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sosok hitam bermata merah itu muncul di kepalaku. Apakah Bayu melihatnya? Apakah dia masih hidup saat ini? Hari berhari telah berlalu, namun tim pencarian kembali dengan tangan kosong beberapa kali. Pada saat akhirnya, di hari ketujuh, berita mengejutkan datang. Ternyata Bayu ditemukan. Saat kami mendengar kabar itu, aku dan Sari langsung bergegas ke pos pendakian. Saat Bayu ditemukan, ternyata ditemukan di dasar jurang kecil dalam kondisi lemah dan dehidrasi parah. Tetapi untungnya Bayu masih hidup. Ketika aku melihatnya, aku hampir tak percaya. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan kulitnya dipenuhi luka gores. Namun, yang paling mengerikan adalah tatapannya kosong, seperti seseorang yang baru saja keluar dari mimpi buruk. Bayu, lo nggak apa-apa? Tanyaku pelan. Ia menatapku dengan mata yang sulit bicara. Lalu dengan suara serak ia berkata, "Gue denger pas kalian manggil gue." Aku menahan nafas. Setiap kali gue coba mendekat, suara itu semakin jauh. Lanjut Bayu. Suaranya gemetar kayak ada yang narik gue ke arah lain. Gue gak bisa ngelawan. Jelas Bayu. Kami pun semua terdiam. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Bayu bisa bertahan selama 7 hari di gunung itu sendirian. Dan yang lebih aneh lagi, daerah tempat ia ditemukan itu bukan di jalur pendakian yang kami lewati. Dan setelah kejadian itu, setelah 7 hari, kami akhirnya kembali ke rumah masing-masing, mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas yang tak pernah bisa kami lupakan. Meski tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi,
Satu hal yang pasti, gunung di daerah Jawa Timur ini masih menyimpan misteri yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Dan aku mungkin tidak akan pernah ke sana lagi.